Berita-berita ini ada di rumah sakit yang kadang-kadang menurut masyarakat banyak orang-orang yang tidak COVID di COVID no. Nah ini bagaimana kenyataannya bagaimana? Ini perlu kita ketahui. Memang dal posoan awal niku kula jagongan kalih wakil direktur Rumah Sakit Budi Waluyo. Kalau omong nih masalah orang-orang yang tidak COVID kok banyak yang COVID kan itu bagaimana? Jadi ngeten bahwa orang-orang yang punya penyakit dalam itu memang langsung di COVID akan. Masalahnya apa? Karena orang-orang yang punya penyakit dalam itu pertahanan tubuhnya lemah, imunnya lemah dan rawan kalau kena COVID itu membahayakan. Nah kalau tidak di COVID kan itu nanti satu keluarganya podo ngendangi. Enggak COVID itu bukan ngendangi terus. Kalau ngendangi itu nanti kalau ada yang OTG terus mengenai pasien itu fatal. Karena memang COVID sendiri itu sebenarnya tidak begitu membahayakan kalau tidak bersamaan dengan penyakit dalam, penyakit lain. Nah, dan nanti ketika pasien itu kena, kemudian ada orang lagi ngendangi maneh kenaan pasien itu akhirnya kedawan-dawan. Ini sehingga rumah sakit harus berinisiatif bagaimana mencegah keluarganya untuk datang, akhirnya di COVID kan walaupun belum COVID. Kedua, selama proses menunggu hasil positif dan tidaknya ini kalau tidak di COVID kan dokter tidak berani nangani. Kenapa? Khawatir kalau di situ betul-betul positif nanti akhirnya kan dokternya juga kena. Karena memang dokternya itu juga banyak yang kena, yang korban juga pirang-pirang. Nah, kalau di COVID kan, lah kok berarti kalau di COVID kan itu pakai APD. Nah, APD itu harganya 800.000. Nah, ini kalau pakai APD yang tidak di COVID kan kok pakai APD, siapa yang biayai? Pasien nggak kuat, rumah sakit juga nggak tanggung jawab. 800.000 satu kali pakai. Nah, sementara satu hari itu 3 kali, berarti 2.400.000. Nah, cuman kalau di COVID kan ironisnya bahwa bagi pasien itu seperti halnya tidak direken. Ya ini kenapa? Karena kekuatan dokter kita itu menggunakan APD hanya 4 jam. Setelahnya 4 jam itu lemes kabeh benar, kelepek-kelepek. Diparil saya saja nggak kuat. Bungkus yang semacam itu hanya 4 jam. 4 jam itu menangani beberapa pasien-pasien hanya satu kali. Setelahnya itu dilepas gak berani sudah. Sehingga kalau terjadi kehabisan infus dan lain sebagainya suruh ganti sendiri. Ini masih menunggu shift yang kedua. Nah, shift yang kedua nanti sore yang 4 jam ya nangani satu kali gitu saja. Nah, setelahnya itu juga dibiarkan lagi menunggu shift yang ketiga. Berarti hanya 3 kali. Nah, ini ironis sekali. Makanya yang bagus tidak usah sakit. Ya kita olahraga jangan untuk keringeti. Nah, insya Allah aman. Ini permasalahan ini sangat ironis sekali. Jadi maju kena mundur kena. Jadi kita harus memaklumilah bahwa rumah sakit itu sudah berusaha semaksimal mungkin. Terus kadang-kadang masyarakat terus ngamuk-ngamuk murah COVID di COVID loh dan sebagainya kan itu permasalahannya semacam itu. Nah, ini permasalahan yang semacam itu kan rumit.
rumitnya di dalam menangani semacam itu. Kenapa? Karena sebelum positif terus sudah teriki kan nangani gak pakai APD terus kadung positif, dokternya kena yo. Maaf seperti Pak Nugroho itu kan yo gara-gara pasien dari Gandusari yang asalnya dari Surabaya terus pasien positif terus ngenai dokter itu. Nah, dokternya nggih amblas pisan. Lho iku anune. Nah niki. Nah demikian pula dari pemerintah itu orang-orang itu serba menyalahkan. Ketika tahun kemarin populasi Covid begitu melonjak, ya pemerintah dilolokno. Goblok nangani ora tanggung jawab, ora tegas. Ketika ditegasi ngamuk untuk silaturahim yo ora oleh. Lah gini, terus apalagi gugat pasar-pasar kok masih dibuka, mal dibuka tapi masjid tidak boleh sholat yang mulai. Ini selalu ada suara dari bawah. Perlu kita ketahui, pasar ditutup, mal itu termasuk pasar. Pasar ditutup sama mangan opo. Ora kecil kemet. Pasar itu merupakan usul, merupakan pokok kehidupan manusia itu ada 4 diantaranya nggih. Pasar niku diantaranya nggih niku pertanian, siasah, kemudian perpakaian, perumahan, maskan rumah itu nggak bisa dipisahkan. Nah pakanan itu untuk mubadalah satu persatu ini itu hanya pasar. Jadi jangan kita katakan pasar kotor, ora popo kok, kayak kok gak oleh. Kalau ibadah itu perintahkan Nabi fa iza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mas tatatu. Ya saya iso nih, kita nggak usah apa itu protes gitu saja. Saya iso nih nggak iso kan nggak diperintah, no kan gitu mawon kan. Loh ini kita dalam masalah ibadah. Ini yang perlu kita sadari dan perlu kita pahami. Penanganan pemerintah itu maksimal, rumah sakit itu juga maksimal. Bagi kita yang miskomunikasi atau terprovokasi dengan berita-berita yang akhirnya kita hanya bisa ngamuk ngoten iki. Insya Allah kalau kita sadar sudah tinggali kenyataan dengan komplek, ya mumet temenan loh ini. Nah, itu tidak semuanya di pasien itu di corona untuk yang penyakit dalam yang ketika kenaikan corona ini akan membahayakan. Wis dianu pisan ngoten tadi at-tafwa wa minarrofi, kita menolak lebih baik daripada menghilangkan. Abdul dawa al-khimya, sebaiknya obat adalah pencegahan. Ini perlu kita pahami yang semacam itu biar gak gampang ngamuk terus mawon terus protes terus ini. Ini